Oke, selamat datang di channel Belajar SolidWorks ya. Nah, di video tutorial kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang membuat simulasi baut dan mur di SolidWorks ya, dengan menggunakan SolidWorks Toolbox ya. Di tutorial ini saya akan memuat sebuah sheet metal ya. Sheet metal ini pernah saya buat tutorialnya. Nah, selanjutnya saya akan memuat sebuah baut ya. Baut ini saya buat dari desain library ya, maaf bukan dibuat ya, tetapi saya langsung masukkan dari desain library ya. Lalu saya muat juga murnya ya, murnya juga sama saya buat dari desain library. Lalu saya membuat sebuah animasi simulasi dari sebuah baut dan mur ya. Kita bisa lihat untuk animasinya. Pertama saya membuat sebuah animasi collapse ya, ataupun kebalikan dari explode view ya. Lalu selanjutnya animasi mengencangkan baut. Nah, setelah kencang itu stop, lalu melonggarkan bautnya gitu ya. Setelah melonggarkan baut, lalu membuat animasi explode gitu ya. Oke, kita langsung aja ke video tutorialnya. Oke, untuk pertama saya akan membuat file assembly baru ya untuk membuat simulasi baut dan murnya. Saya akan klik new di sini, pilih assembly dan pilih OK. Setiap kita membuat file assembly baru ya, itu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini itu ada satu desain yang pernah saya buat ya. Desain sheet metal ini saya buat tutorialnya juga ya. Bagi teman-teman yang mau menonton ya, teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya. Saya akan pilih filenya, lalu pilih open. Nah, selanjutnya saya akan taruh sembarang ya di sini di area kerja assembly ini. Nah, selanjutnya karena saya nggak akan membuat mur dan bautnya secara langsung ya, saya akan memuat mur dan bautnya itu dari toolbox ya. Jadi kita bisa klik di desain library yang ada di SolidWorks ya. Saya akan klik di sini, lalu pilih toolbox dan pilih add in now. Maka secara otomatis akan dimuat beberapa standar yang disediakan oleh SolidWorks ya. Nah, untuk standarnya saya akan pilih standar ISO. Nah, karena saya akan memuat sebuah bautnya terlebih dahulu ya, saya akan pilih bolt. Nah, terus saya akan pilih cross head screw ya. Saya akan klik dua kali di sini, lalu saya akan pilih pan head cross ya. Jadi saya akan klik dan tahan, lalu saya akan arahkan ke lubang yang ada di sheet metalnya ya. Saya akan arahkan di sini, lalu lepas tombol kiri yang ada di mouse-nya. Nah, selanjutnya akan muncul pop-up size ya. Teman-teman bisa langsung pilih di sini, ataupun teman-teman bisa beralih ke sisi sebelah kiri sini ya untuk pengaturan lebih lanjutnya. Nah, untuk propertiesnya, untuk size-nya itu saya akan pilih M10. Nah, karena lubang yang saya buatnya itu adalah M10 ya, jadi saya akan pilih size-nya itu M10. Nah, untuk length-nya teman-teman bisa pilih 20 misalkan ya. Untuk panjang daripada sebuah murnya ya, untuk panjang daripada sebuah bautnya. Lalu selanjutnya ada thread length ataupun panjang daripada ulirnya ya. Nah, di sini ada pilihannya cuma 20, jadi saya akan biarkan 20. Lalu thread display ataupun tampilan daripada ulirnya, saya akan expand di sini, saya akan pilih schematic. Ya, sehingga akan muncul ataupun akan menampilkan sebuah ulir daripada bautnya ya. Nah, untuk pengaturan lainnya saya akan biarkan 0 ya, ataupun saya akan biarkan secara standarnya, lalu pilih OK. Nah, teman-teman bisa tambahkan juga bautnya di sini ya, karena saya akan membuat simulasinya cuma satu, jadi saya akan biarkan satu. Saya akan close. Oke, selanjutnya karena bautnya ini hanya berputar ya, jadi tidak dapat bergerak maju dan mundur, saya akan hapus matte-nya ya. Saya akan expand di sini. Nah, untuk matte coincidence-nya saya akan hapus ya. Jadi saya akan delete, lalu pilih yes. Lalu saya akan coba gerakan. Nah, di sini bautnya itu akan bisa bergerak gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan muat sebuah mur ke assembly ini. Sama seperti yang tadi ya, saya akan pilih desain library. Lalu kita cari sebuah
nodes ataupun mur ya. Saya akan pilih nodes, lalu pilih hex node. Nah, saya akan pilih hex blank node ya. Jadi saya akan klik dan tahan, lalu saya akan arahkan ke lubang M10 dari sheet metalnya ya. Saya akan taruh di sini. Nah, teman-teman bisa pilih dari sini ataupun teman-teman bisa beralih ke sisi sebelah kiri ya untuk pengaturan lebih lanjutnya. Nah, untuk size-nya saya akan biarkan M10 karena bautnya kan M10 ya. Nah, untuk 3D display saya akan buat skematik sehingga akan memunculkan sebuah ulir ya. Nah, untuk pengaturan lainnya saya akan biarkan, lalu pilih OK. Oke, selanjutnya saya akan close karena saya membutuhkan cuma satu mur ya. Nah, karena murnya ini masih bisa berputar ya. Nah, saya akan buat secara fixed ya. Jadi agar bertujuan untuk membuat murnya ini tidak dapat berputar gitu ya. Saya akan klik kanan di sini, lalu pilih fixed. Nah, selanjutnya saya akan membuat relasi dari murnya ke baut ya. Pertama saya akan pilih mat ya, lalu saya akan pilih mechanical, lalu pilih screw. Nah, untuk matnya ya, untuk mat antara baut dan mur ya, saya akan pilih edge dari bautnya ya. Saya akan pilih edge dalam sini, edge yang berada di dalam sebuah baut, dan saya akan pilih face luar ulir dari mur ya. Saya akan klik di sini. Lalu di sini akan muncul ya untuk arah daripada pengencangan ya, arah daripada pengencangan dari bautnya ya. Nah, untuk arahnya saya ingin searah jarum jam. Nah, ini arahnya sudah benar ya, searah jarum jam. Lalu kita bisa atur di sini distance ataupun revolutionnya. Nah, di sini ini satuannya masih meter ya, saya akan ubah ke milimeter. Oke, selanjutnya saya akan ubah distance-nya ini menjadi 1 mili. Jadi ketika diputar satu putaran penuh, bautnya ini akan bergeser 1 mili gitu ya. Nah, untuk arah ataupun pergerakan distance-nya ini saya akan biarkan 1 mili. Lalu selanjutnya saya pilih OK. Nah, OK, saya akan coba ya. Jadi saya akan gerakkan di sini. Nah, ketika kita putar searah jarum jam, bautnya ini itu akan mengencang gitu ya, atau mengarah ke murnya. Tetapi bila mana kita putar berlawanan jarum jam, bautnya itu akan menjauh dari murnya gitu ya. Saya akan membuat sebuah map ya. Saya akan hubungkan face dari sheet metal ini ke face yang ada pada bautnya ya. Saya akan pilih ini. Lalu saya akan pilih standar. Saya akan pilih advance. Lalu pilih distance. Nah, di distance ini itu ada beberapa kolom yang akan kita isi ya. Pertama, saya akan membuat 0 terlebih dahulu ya, titik nolnya, titik 0 dari pergerakan bautnya. Kita akan lihat bagaimana simulasi berada di titik 0. Nah, titik 0-nya itu seperti ini ya. Lalu selanjutnya saya akan muat, karena lengthnya itu 15 tadi ya. Tadi lengthnya itu kan 20. Jadi saya akan coba melihat simulasi lengthnya itu 20. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk pergeseran daripada bautnya ya. Nah, oke. Pengaturan, jadi ketika kita gerakan ataupun arahkan ke titik 0, maka posisi pengencangannya itu akan berakhir di titik 0 dan posisi longgarnya itu berada di 20 gitu ya. Itu untuk distance ya, untuk mat distance-nya. Nah, ketika pengaturannya sudah selesai, akan saya pilih OK. Selanjutnya oke, karena ini sudah selesai ya, saya akan pilih OK. Oke, selanjutnya saya akan membuat explode view ya, supaya lebih terlihat menarik ya untuk simulasi bautnya. Saya akan pilih configuration manager di sini, lalu saya akan klik kanan di default sini, lalu pilih new explode view.
Nah, pertama ya saya akan gerakan itu adalah sebuah murnya terlebih dahulu ya. Jadi di murnya ini saya akan gerakan sebagai pertama saya akan pilih mur. Sini saya akan gerakan ke sumbu Z. Selanjutnya pilih down. Lalu saya akan pilih murnya lagi. Nah, untuk murnya ini saya akan putar ke sumbu Y. Saya akan arahkan di sini. Untuk perputarannya saya akan pilih 90. Ya. Lalu pilih down. Selanjutnya saya akan pilih lagi murnya, lalu saya akan arahkan ke min Y. Ya, saya akan coba simpan di sini. Lalu pilih down. Nah, selanjutnya saya akan gerakan sebuah bautnya ya. Saya akan pilih bautnya. Saya akan arahkan pergerakannya itu ke minus Z ya. Jadi saya akan arahkan ke sini. Selanjutnya pilih down. Ya, saya akan pilih lagi bautnya. Saya akan arahkan ke sumbu X. Lalu pilih down lagi. Lalu pilih bautnya lagi. Lalu saya akan arahkan ke sumbu Z. Selanjutnya pilih down. Pilih lagi bautnya, arahkan ke minus X. Ya, pilih down. Selanjutnya saya akan arahkan bautnya ini ke minus Y. Jadi saya akan arahkan di sini. Lalu pilih down. Saya rasa cukup untuk konfigurasi explode view-nya. Lalu pilih OK. Selanjutnya klik kanan di sini, lalu pilih Selanjutnya saya akan expand di sini di default. Klik kanan di explode view 1, lalu pilih collapse. Selanjutnya saya akan membuat simulasinya ya dari Motion Study. Saya akan pilih Motion Study 1. Ya, saya akan expand di sini untuk memunculkan timeline. Lalu selanjutnya saya akan membuat sebuah animasi collapse ya, ataupun kebalikan daripada explode view. Ya, saya akan pilih animation wizard di sini. Saya akan pilih ataupun saya akan klik di sini. Lalu pilih collapse. Ya. Lalu pilih next. Nah, untuk durasinya saya akan biarkan 8 detik. Lalu pilih finish. Kita bisa lihat untuk animasi collapse-nya. Nah, selanjutnya yang akan saya muat adalah animasi dari pergerakan sebuah bautnya. Nah, pertama kita geser dulu untuk sebuah garis timeline-nya. Lalu saya akan hubungkan sebuah mat ya, mat screw. Mat screw saya akan tarik dari titik sini ke 8 second ya, ke detik ke 8 gitu ya. Selanjutnya saya akan ubah sebuah limit distance ya. Saya akan tarik keyframe ini ke detik 8 ya. Lalu saya akan tarik lagi sampai detik ke misalkan ke 12 ya. Nah, di detik 12 ini kita bisa klik 2 kali ya. Nah, untuk distance ini kita bisa ubah ke 0. Lalu pilih OK. Nah, sehingga akan muncul pergerakan daripada bautnya ya, gitu ya. Nah, kita bisa calculate terlebih dahulu. Ini sudah mentok gitu ya. Saya akan geser dulu ke 0. Nah, saya akan membuat sebuah view ya, ataupun kamera baru ya. Jadi saya akan coba sesuaikan view-nya. Nah, saya rasa view ini cukup ya. Saya akan expand di sini. Lalu pilih new view. Saya akan klik new view di sini. Untuk sebutannya saya akan pilih 1 saja ya, ataupun teman-teman mau menamainya apa bebas ya. Saya akan pilih 1 lalu pilih OK. Selanjutnya kita kembali ke timeline. Ya. Nah, di sini itu ada sebuah orientation dan kamera. Nah, di sini keyframe-nya kita bisa tarik ke detik ke 8 ya. Nah, di detik ke 8 ini itu view-nya itu orientasinya masih isometrik ya. Lalu selanjutnya saya akan klik di sini. Lalu saya akan tarik ke detik
8 sini ya, ke sebelah ataupun sampingnya ya. Nah, saya akan klik kanan di sini. Nah, untuk view orientasinya saya akan ubah ke view tadi ya, view yang baru kita buat ya. Saya akan klik di sini. Sehingga kameranya itu akan berubah secara otomatis di detik ke 8,3 gitu ya. Kita bisa lihat kalkulatnya. Oke, nah di sini sudah terlihat ya untuk animasinya. Nah, kita bisa tambahkan juga sebenarnya ya untuk pelepasannya. Jadi saya akan tambahkan untuk melonggarkan bautnya. Saya akan tarik ke sini keyframe-nya. Maaf, saya akan copy keyframe dari distance ini. Lalu saya akan paste di detik ke 14. Saya akan paste di sini. Nah, selanjutnya saya akan tarik saya akan copy limit distance ini. Saya akan copy juga. Lalu saya akan paste di detik ke 18. Saya akan paste di sini. Nah, di sini kan limitnya itu 20 ya. Otomatis kan jaraknya itu kembali ke awal gitu ya. Nah, kalau di sini kan limitnya itu 0 gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan muat juga untuk explode-nya ya. Jadi saya akan kembalikan ke animation wizard, lalu pilih explode, pilih next, lalu untuk duration-nya saya akan biarkan. Nah, untuk start awalnya itu dari detik ke 18 ya. Saya akan pilih finish. Nah, kita bisa calculate dari awal. Oke, di sini mengencangkan ya. Animasi stop dulu, baru animasi melonggarkan gitu ya. Oke, di sini animasi explode view-nya dan selesai gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.